Baik, selamat siang, pagi menuju siang ya, untuk mahasiswa sekalian. Pada pertemuan ke-9, kali ini saya akan membahas mengenai kekontinuan fungsi. Jadi sebelumnya saya akan mereview sedikit yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama mengenai fungsi. Jadi kembali lagi, kita melihat gambar pada grafik berikut ini. Jadi kalau kita yang dikatakan fungsi adalah yang ada pada gambar ini ya. Ini semuanya adalah namanya, yang warna biru itu adalah semuanya fungsi ya. Jadi kalau mengenai fungsi ini, kalau ada fungsinya atau tidak, ya dilihat aja, dicek aja gambarnya punya gambar atau tidak. Contohnya di sini yaitu, ya, ketika X sama dengan min 4. Ini X sama dengan min 4 fungsinya di sini ya. Kira-kira begitu. 4, kira-kira fungsinya 1,5 ya. Ketika X-nya sama dengan min 3, fungsinya adalah, ya, yaitu nilainya adalah 1. Ketika X-nya min 2, nah ini fungsinya kira-kira. Kemudian ketika X-nya min 1, fungsinya yaitu ini bulatan penuh ya. Yang bulatan penuh 4. Ketika X sama dengan 1, ini fungsinya. Ketika X sama dengan 2, ini fungsinya. Ketika X sama dengan 3, ini ya. 4, dan seterusnya ya. Jadi itu adalah fungsi ya. Jadi yang ada pada gambar tersebut adalah fungsi. Nah, kalau tidak ada pada gambar berarti fungsinya tidak ada. Kita lihat dulu beberapa gambar. Nah, ini fungsinya ada bulatan kosong di puncaknya di sini. Berarti ini ketika X sama dengan 0 di sini ya. Nilai Y-nya adalah ini bulatan kosong. Berarti walaupun di sini ada angka 1, tapi di situ adalah F0, ini maksudnya X sama dengan 0, nilainya tidak terdefinisi. Gitu ya. Kenapa? Karena pada gambarnya dia tidak ada. Itu kan grafik fungsinya, begitu di puncak di sana, dia kosong. Jadi fungsinya tidak ada. Jelas ya? Di pada gambar, kalau tidak ada atau bulatan kosong, maka fungsinya tidak ada. Kita lihat lagi grafik yang lain. Nah, ini jelas. Kemudian ini. Nah, pada grafik berikut ini, di X sama dengan 2 kan tidak ada nilai Y-nya. Fungsi itu nilai Y-nya kan nggak ada tuh. Ya kan? Jadi fungsinya tidak ada. Ketika X sama dengan 2, ketika X yang lainnya ada. 1, nilainya min 1, 3 nilainya 1, 4 nilainya setengah, kira-kira begitu ya. Ketika X sama dengan 2, nilai Y-nya nggak ada, berarti fungsinya tidak ada. Jelas ya. Karena kita akan membahas mengenai kontinu itu syaratnya juga, yaitu fungsinya ada, limitnya ada, dan nilainya harus sama. Fungsi dan limitnya harus sama, maka dikatakan dia kontinu. Berikutnya, nah di sini juga X sama dengan 1 di sini tidak terdefinisi atau tidak ada fungsinya. Bisa ya, bedakan ya? Bisa? Bisa ya? Kemudian kita tadi fungsi, kemudian limit. Nah, limit dia tidak peduli
fungsinya ada atau enggak, tapi nilai pendekatan. Nilai pendekatannya yaitu, nah di sini nilai pendekatannya kanan kirinya, berarti nilai kurva ini, yaitu nilainya 2. Yang ini nilai limitnya tidak ada, karena nilai pendekatannya tidak ada, gitu ya. Nilai pendekatan dari kiri dan kanannya tidak ada, jadi nilai limitnya tidak ada. Ya, saya ulangi lagi. Bagaimana soal yang kemarin, susah kan? Waktu ujian kan soal yang sama kan, seperti kuis ya. Ya, kecuali yang limit dan limit tak hingga. Soal yang baru, yang lainnya hanya satu soal aja, satu atau 2 soal. Yang lainnya kan limit dan limit tak hingga ya. Jadi di titik X sama dengan min 1. Nah ini limit kirinya yaitu nilainya 3. Limit kanannya nilainya adalah 4. Karena lihat dari kiri dan kanan. Kemudian di X sama dengan min 3 tadi, kiri kanannya sama, yaitu nilainya adalah 2. Kalau ini yang di X sama dengan min 1 tadi, kirinya adalah 3, kanannya adalah 4, berarti dia tidak memiliki limit. Limit X mendekati min 1, fx sama dengan tidak ada atau tidak memiliki limit. Bisa ya? Yang dimaksud dengan limit. Nah, sekarang kita masuk ke kontinuan fungsi. Nah, fungsi secara definisi intuitif yaitu suatu fungsi dikatakan kontinu di satu titik jika grafiknya tidak terputus di titik tersebut. Artinya kita bisa menggambar grafik di sekitar titik itu tanpa mengangkat pena, ya. Jadi kita bisa ini saya buat ya. Nah, saya buat kurvanya. Nah, tanpa terputus tadi, tanpa terputus ya tuh. Berarti dia kontinu tanpa terputus ya. Jelas ya? Jadi kurvanya tanpa terputus berarti dia kontinu. Jadi itu yang disebut definisi secara intuitif, yaitu suatu fungsi dikatakan kontinu di suatu titik jika grafiknya tidak terputus di titik tersebut. Artinya kita menggambar grafik di sekitar titik itu tanpa mengangkat pena tadi. Nah, secara matematis dapat ditulis yang pertama adalah fungsinya ada. Jadi contoh, kalau X sama dengan di sini yang nggak beda, X-nya sama dengan 5 misalkan. Nah, di sini nilai fungsinya di sini. Berarti ada nilainya, bukan buatan kosong kan? Ya, dari yang pertama, nilai fungsinya ada. Itu yang disebut dengan kontinu. Syaratnya yaitu nilai fungsinya ada. Yang kedua, limitnya. Limit kanan kirinya juga ada. Limitnya ada. Yang ketiga, limit dan fungsi nilainya sama. Limit dan fungsi nilainya sama. Maka dia disebut dengan kontinu. Begitu ya. Sekarang kita lihat. Jadi secara penulisan yaitu tadi kontinu di satu titik atau di titik C, ya, kontinu di satu titik atau titik C memenuhi syarat yang pertama tadi, yaitu fungsinya ada atau FC, kita nulisnya FC. Ya, kemudian limitnya ada, limit X mendekati C, dan yang terakhir adalah limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Ya, jadi kalaupun tiga-tiganya nggak ditulis, cukup ditulis dengan satu kalimat, yaitu limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Nah, ini sudah mewakili
Dikarenakan limit ini artinya adalah FC-nya ada nilainya, limitnya ada nilainya, kemudian nilainya juga sama. Nah, jadi cukup terwakili oleh satu ini, interpretasinya itu adalah 3 tadi, fungsinya ada, yang nomor 1, yang kedua limitnya ada, dan dia nilainya sama, maka dia dipastikan kontinu ya. Jadi kontinu itu tadi secara interpretasi ya tidak terputus, atau kalau kita gambarkan tanpa perlu mengangkat pena tadi ya. Gitu. Bisa? Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Secara gambar itu terlihat bahwa dia terputus ya, diskontinu. Nah, kita cek dia diskontinu karena apa? Yang pertama fungsinya, ada nggak di sini fungsinya? Ada nggak? Ada. Yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Ini yang bulatan penuh ya. Fungsinya ada. Limitnya ada nggak? Limit ada nggak? Tidak, tidak ada. Karena kanan dan kirinya nilainya berbeda. Limit kirinya yang ini, limit kanannya yang bawahnya. Tidak sama. Berarti dia tidak menuju ke suatu titik. Berarti limitnya tidak ada. Jelas ya? Kenapa dia diskontinu? Karena apa? Karena fungsi apa karena limit? Karena limitnya tidak ada. Jadi dari 3 tadi, fungsinya, limitnya, dan nilainya harus sama. Nah, ini adalah dikarenakan limitnya yang gambar pertama dikarenakan limitnya yang nggak ada. Fungsinya tadi ada di sini. Ya. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Fungsinya ada nggak ini? Ada yang ini ya. Yang titik ini adalah fungsi. Limitnya ada nggak? Ada yang di sini ya. Yang kiri maupun kanan menuju ke situ. Limitnya ada. Fungsinya ada. Limitnya ada. Nilainya tidak sama. Maka dia bilang, kenapa diskontinu kan? Saya gerakkan di sini. Nah, lompat ya. Ya. Dan yang terakhir ini tadi, limitnya ada, fungsinya pasti di sini, limitnya juga di sini nilainya sama. Maka dia dikatakan kontinu. Sangat mudah sekali bukan? Ya. Kalau belajar mudah ya, jawab soal yang susah. Ya. Untuk aplikasi kontinu dalam keseharian banyak sekali ya. Bernapas kontinu, ya kan? Kena banjir kontinu kan? Ya kan harus tetap berlangsung kan? Sudah banjir juga harus kontinu apa pengiriman bantuan. Ya kan? Orang bertindak pidana dengan waktu tuh mengirim bantuan itu. Antara makan ya makan sudah ya kan? Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan kontinuitas ya, harus berlangsung, harus apa? Terus menerus seperti itu. Bahkan termasuk kalau kita punya kendaraan harus kontinu tuh isi bensinnya, ya kan? Saya udah pernah ngerasain isi bensin saya di motor saya yang indikator bensin yang mati, ya. Kalau diperkirakan dulu nih kalau nggak dorong, ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke nah kontinu pada interval. Ya, kalau tadi pada titik kan, pada titik tertentu. Nah, sekarang pada interval. Ya sama aja, tadi di setiap titiknya dipastikan dia kontinu atau tidak. Nah, kalau kita punya interval seperti ini, interval ini gambarnya ya. Tapi saya buat yang simple dulu sebelum ke sana.
Nah, ini sebelah kirinya saya kasih bulatan penuh. Sebelah kanannya saya kasih bulatan bulatan kosong. Gitu ya. Saya kasih di sini angkanya 2. Di sini adalah 10. Ini sama seperti kita menuliskan yang namanya garis bilangan. Di sebelah kirinya adalah 2, dia bulatan penuh. Di sini kontinu, ya. Di sebelah kanan 10, bulatan kosong, dia diskontinu. Jadi kita nulisnya pada interval berapa saja grafik ini kontinu? Pada interval 2 bulatan penuh sampai 10 bulatan kosong. Sama seperti menuliskan garis bilangan. Ini namanya adalah kekontinuan interval. Ya. Kalau tadi kan titik ya. Nah ini adalah begini nih. Semuanya kontinu dari 2 sampai 10. Di situ kecuali 10-nya. Karena 10-nya titiknya tidak ada. Oke. Terus ya. Sekarang kita urai nih titik ini coba. Sesuai dengan definisi kontinu tadi. Limitnya ada nggak? Fungsinya ada nggak di sini? Nilainya segitu misalkan 2,3 lah ya, agak tinggi nih. Nah. Fungsinya ada nggak? Ada. Itu 3. Ya. Limitnya ada nggak? Limitnya ada nggak? Berapa limitnya? Limitnya tidak ada nggak? Ya. Kenapa limitnya nggak ada? Itu. Berapa? Nggak ada hubungannya saja sama 8. Di X sama dengan 2. Di X sama dengan 2. Fungsinya ada, itu nilainya adalah di 3. Limitnya nggak ada karena kenapa nggak ada 2 sisi gitu. Ya kan? Limit itu kan pendekatan kiri kanan. Jadi khusus di ujung saja cukup dilihat satu situ untuk limit interval ini. Tapi kesimpulannya kita sudah tahu tadi 2 itu kontinu dan 10 tidak kontinu. Tapi limitnya ada di sebelah aja. Yaitu dari sebelah kanan disebutnya kontinu kanan. Disebutnya kontinu kanan saja. Ya, begitu ya. Limitnya di sebelah aja, limit kanan. Ya, disebutnya juga kontinu kanan. Karena limitnya cuma dari kanan aja. Itu khusus untuk interval. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kontinu pada interval buka itu artinya bulatan kosong dua-duanya. Ya. Maka kontinu di setiap titik interval buka, itu dari 2 sampai 8. 2 itu 8 ya itu. Berarti dia itu kontinu dari 2 sampai 8. Kecuali 2 dan 8-nya. Ya. Contohnya tadi gambar yang sama. Nah, gambar yang sama ini saya kasih bulatan kosong. Nah, Nah, bulatan kosong kanan kiri ini artinya kontinu pada interval buka. Ya. Kontinu pada interval buka yaitu 2 sampai 10. 2-nya tidak kontinu, 10-nya juga tidak kontinu. Itu maksudnya ya. Kemudian kalau kontinu pada interval tutup. Nah,
Interval tutup tadi 2 dan 10 misalkan. 2-nya bulatan penuh, 10-nya juga bulatan penuh. Jadi cara bacanya tadi adalah kontinu pada yaitu 2 sampai 10. Ya ini pasti kontinu di dalamnya. Ya ini pasti kontinu. Kontinu di 2 sampai 10, kecuali 2 dan 10 maksudnya. Kemudian di titik X sama dengan 2 disebut kontinu kontinu kanan di X sama dengan 2. Dan kontinu kiri di X sama dengan 10. Bisa dipahami ya bahasanya itu kenapa dia kontinu sebelahnya aja, dikarenakan dia di ujung interval itu nggak punya grafik lagi. Ya. Saya ulangi, di sini kan kontinu di dalam ini dari 2 sampai 10 sudah pasti kontinu. Di titik X sama dengan 2 disebutnya hanya kontinu kanan karena grafiknya dari arah kanan. Karena kalau kita ambil definisi tadi, limitnya cuma di sebelahnya saja. Maka limit sebelah kanan. Maka dia kontinunya kontinu kanan. Yang di sini grafiknya hanya sebelah kiri, maka dia kontinu tapi kontinu kiri. Jadi dari kalau selang intervalnya berapa? Ya 2 sampai 10 bulatan penuh. Sama seperti menuliskan garis bilangan. Bisa ya? Itu namanya kontinu pada interval. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau dari gambar 7 tersebut, kalau kita cek di sini, kalau kita bagi per kurva ya, per kurva, dari negatif tak hingga sampai 0 X-nya ya. Nah, 0-nya diskontinu enggak? Yang kanan. Yang kiri udah otomatis diskontinu ya. Negatif tak hingga kan nggak ada tuh nilai Y-nya. 0-nya ada nggak nilai Y-nya tuh? 0-nya di sini kan? Nggak ada kan? Berarti dia nih dari negatif tak hingga sampai 0. Namanya adalah tadi kontinu pada interval terbuka itu dari negatif tak hingga sampai 0-nya nggak ikut, negatif tak hingga juga nggak ikut ya karena masih terus. Sekarang yang ini gambar yang satu ya, ini satu saya kasih, yang ini yang 2 sekarang. Nah 2 dari 0 sampai 3, 0-nya kurung biasa kurung tutup, kurung biasa ya. Ini kan 0-nya nggak ada nilainya kan? Ke atas ya. 3 nggak ada nilainya kan? Ya berarti kurung biasa. Gitu ya. Kontinu pada 0 sampai 3, 0-nya nggak ikut, 3-nya juga tidak ikut. Kalau yang lainnya ada 2, ada 2,5, ada 2,7, ada 1, ada gitu ya. Jelas ya? Itu seperti kita menulis garis bilangan ya. Yang ketiga, yang ini dari 3 sampai 5. Kurung siku ya. 1, 2, 3. Dari 3 sampai 5. Kontinu pada interval tutup namanya. Kontinu pada interval
tertutup. Yaitu dari 3 dan 5. 3-nya ikut kontinu, 5 juga kontinu. 3-nya kontinu kanan, 5-nya kontinu kiri. Ya, bahasa aja itu ya. 3-nya kontinu kanan, 5-nya adalah kontinu kiri. Karena kurvanya hanya ada yang dari kirinya di sini. Ini kurvanya hanya ada dari kanannya saja. Gitu ya. Jelas? Yang terakhir, yang keempat, 5 sampai tak hingga, dua-duanya kurung biasa ya. 5-nya di sini diskontinu dan tak hingga ditulisnya biasa begini. Kurung buka juga. Oke. Soal langsung ke soal aja. Contoh 1. Nah, ya. Soalnya yaitu tunjukkan kontinu di X sama dengan 3 atau tidak. Jika tidak, kenapa? Jelaskan alasannya. Nah, Fx sama dengan X min 3, X min 4. Nah, ketika X sama dengan 3, nah, yang pertama kita cek apa tadi? Fungsinya ya. Kontinu di X sama dengan 3, syaratnya ya. Fungsi. Yang pertama tadi, fungsi di X sama dengan 3. Berarti F3 gitu ya. 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 4 yaitu 0. Nah, kalau saya tulis berarti F3 nilainya sama dengan 0. Fungsinya ada nggak? Enggak. 1, 2 kali. Fungsinya ada nggak? Jadi, kenapa nggak ada ini? Ternyata, kenapa? Kita sudah capek-capek nulis itu fungsinya, jadi makanya ada fungsinya. Tidak ya? Iya. Kita kemudian. Ini, ini fungsinya ada nggak? Sudah ada tulis ya. Ini sama dengan 3, 3 kurang 4 hasilnya sama dengan pertanyaan saya fungsinya ada nggak? Karena kita mau cek kontinu kan? Ada nggak fungsinya? Fungsinya yaitu nilainya kan 0 ya. Ya. Berarti fungsinya yaitu 0 ya. Ya itu tadi saya bilang kan, saya udah capek-capek nulis di sini, dianggap tidak karena bedakan tidak ada dengan baik. Oh ya. Oh ya, itu oleh itu. Kita bicara fungsinya, limitnya nilai sama. Itu kalau pada gambar, ya. Jadi kan kita gambar tadi kan, yang putus, ya. Kita buat. Kita mau ya. Ya, fungsi. Jelas ya? Fungsinya ada yaitu berapa? Oh.
Ada, ada, tidak ada itu, ini seperti saya kan? Tidak ada nggak gitu? Ada nggak? Itu kalau ada itu bahasa Indonesia. Kamu nggak pernah mau dia. Baru satu bulan. 10.000 ya dibilang maunya 100 juta. 1 miliar bilang maunya 100 juta bisa kemis. Nilai fungsinya itu nilainya bisa nggak saya tulis 3,0 pada grafik dan pada gambar? Bisa nggak? Bisa tulis 3,0 kan? Ada nggak 3,0? Ada. Jadi ada nilai 3,0. Ya, jelas ya? Jadi kalau saya gambar grafik tadi, misalkan ini sembarang ya, nanti bisa kita gambarkan. 3,0 di mana? 1, 2, 3. Ini kan 3,0 ya? Ya ini fungsinya di situ. Itu kalau titik. Kalau garisnya ya kita buat aja garisnya. Itu kan garis persamaan apa tuh? Persamaan kuadrat kan? X-3, X-4 kan? Ya paling kalau di sini 3, di sini 4, ya kira-kira begini. Gitu. Ya kan? Dari gambar aja tuh. Kontinu nggak? Gambar parabola. Kontinu nggak? Ada yang bolong nggak? Nggak ada kan? Maksudnya, tadi kan saya udah jelaskan secara gambar ya. Ini gambar nih, si gambar nih. Nggak terputus. Jadi dia kontinu. Itu parabola dong. Nggak terputus ya. Ada nilainya kan semuanya. Ya kan? Nah, kalau ketika X-nya sama dengan 3 tadi, 1, 2, 3. X-nya 3 nilainya sama dengan 0 kan? 3,0 ada kan? Nah, kalau yang jawabannya ada itu dia kan terdapat nilai. yang belum kelihatan nolnya, nol yang tidak ada, nah itu berarti. Nol itu yang nol tidak ada sama sekali nggak bisa tidak dituliskan. Tapi nilainya nggak ada. Itu kan kalian bingung dari kemarin antara ini dan fungsi kan itu aja. Mana ini nilainya? Kalau nggak ada, tidak ada. Ya kan? Gambar itu gambar jelas. Hanya membedakan nilai X dan nilai Y-nya. Nilai fungsi, nilai apa? Nilai Y-nya. Nilai limit, nilai apa? Nilai Y-nya juga sama. Kontinuumnya apa? Menyamakan nilai fungsi dan nilai limit. Lihat ini kan syaratnya apa? Fungsinya ada. Itu kan di minggu 3 ya. Minggu 2. Fungsinya ada. Ya, fungsi. Limitnya ada. Ke minggu yang baru. Fungsi dan limitnya sama nggak? Sama. Ya. Jadi materi sekarang itu kontinu menyamakan nilai limit dan fungsi. Jelas ya? Jadi barusan kita ulangi. Nah, di X sama dengan 3 nilai fungsinya yaitu 3. Kemudian yang kedua, nilai limitnya ada nggak? Limit X mendekati 3, gitu kan cara tulisnya kan? Fx atau limit X mendekati 3, X min 3, X min 6. Ada nggak nilai limitnya? Gambarnya kita bisa udah gambarin. Gambar para. Nilai limitnya ada nggak? Lihat. Ada nggak nilai limitnya? Kita akan Terbit, Luki Bolivar, Muhammad Rifa masih di mana? iya nggak ada Di mana? di mana Kota. pokoknya dia di step Saya Indonesia.
Mana? Bisa? Pengen bisa? Kalau kamu panggilannya harus bisa. Limitnya berapa? Ayo deh. Ya, Miss. Aduh. Limitnya berapa? Bedanya saya ya, limit. Itu yang di depan ya. Itu mendekatnya saya. Ya. Berapa? Ya. Jawabannya adalah saya mau kan? Saya mengerjakan ini. Itu saja. Kalau nggak bisa didiskusi berarti contohkan. Jadi limitnya adalah sama aja cara pengerjaannya dengan yaitu limit X mendekati 3, 3 kurang 3, 3 kurang 4 nilainya sama dengan 0. Jelas ya? Limitnya fungsinya sama dengan 0, limitnya juga berarti kontinu. Gambarnya tadi kan terjemah kali, begitu kan? Jadi dari satu dan yang kedua limitnya ada, fungsinya ada, limitnya ada, maka dia kontinu. Cara menuliskannya adalah limit X mendekati 3, Fx ini limitnya, kemudian F3 ini adalah fungsinya, nilainya sama. Maka dia kontinu. Di X sama dengan 3. Jelas? Nomor 2. Ini pertanyaannya sama ya tadi, yaitu tunjukkan apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Di X sama dengan 3 ya. Berarti keluar bang. Riva, mana Riva? X kuadrat kurang 9. Ya. Karena coba itu ini namanya kurang 9. Tadi pertanyaannya adalah apakah dia kontinu di sama dengan 3, kan? Ini pertanyaannya sama semua di ini sama dengan 3, apakah dia kontinu atau di kontinu tadi syaratnya adalah fungsi dan ini. Sekarang saya pertanyaannya adalah fungsinya berapa? Berapa? 5? Oh ya. Dan 3 kali 3 ya. 3 kuadrat. 3 kali 3. Kalau saya kan 3 X kuadrat ya. Sama aja sebenarnya definisi tadi itu namanya konsep ya. Kalau kuadrat dia ya 3 kuadrat itu 9 dan 0. Bukan 3 kali 3. 3 kali 3 itu artinya X kali X. Kalau di fungsinya sama ya. Oke. Untuk soal yang kedua yaitu limit fungsi dulu ya. Kontinu di X sama dengan 3 fungsinya di X sama dengan 3 yaitu G3 kan gitu ya. 3 kuadrat kurang 9 kurang 9 sama dengan 0. Limitnya di X mendekati 3 X kuadrat kurang 9
Nilainya berapa? 0 juga. Berarti kesimpulannya kontinu. Limit X mendekati 3, Fx sama dengan F3 sama dengan 0. Ya gitu ya. Ini artinya limitnya ada, fungsinya ada, dan nilainya sama. Samanya berapa? Jelas ya? Fungsinya ada, limitnya ada, nilainya sama, dan nilainya yaitu 0. Maka dia kesimpulannya adalah kontinu di X sama dengan 3. Ya, di X sama dengan 3. 0 itu nilai Y-nya ya. Oke. Pak Muhammad Fadlakom. Saya melakukan diri. Oh, Ya. ini seperti ini. Ini Jessica. Ini Jessica. Yang soal nomor 3, saya baca ini berwarna ya. Kx ya, sama dengan 3 per X min 3. 3 per X min 3. Kontinu atau tidak di X sama dengan 3. Ya, ini sama dengan 3. Ini di sama dengan 3 semua ya. Nomor yang 3 itu baris kedua dan kiri. Kontinu. Fungsinya berapa kontinu? Nanti akan begini. Fungsinya berapa? Kamu kita bakal itu pada bagian bisa. Gimana? Itu X-nya 3, itu fungsinya 3 dan sama. Tapi dia saja bacanya, bisa bacanya saya bisa. Dari mana kamu bisa dapatkan 3? Apakah nomor dari atau tak 1 tambah 2? Dari mana 3-nya? Nah. Olivia, Olivia atau enggak? Iya, iya. Atau yang udah kamu kerjakan yang saya lihat, fungsinya ada nggak? Ada berapa? Ini kamu sini tadi kajian jadi. Kontinu nggak? Nggak usah beralasan dulu fungsinya kan nggak? Hah? Fungsinya ada berapa fungsinya? 3. Itu yang mana kamu? Hah? Nomor berapa? Oh, nomor 3. Iya nomor 3. Iya nomor 3. Fungsinya ada. Ada. Berapa nilainya? 3. 3 itu. Oh, X-nya yang 3 ya? Ya, X-nya yang 3. X-nya 3. Nilainya berapa? Nilainya itu iya tuh. Pertanyaan saya itu fungsinya ada nggak? Sama. Nggak ada, ternyata sudah ada. Iya, masih. Cuma makan studi. Nomor dan 3 ya. Fungsinya ada nggak? Ya nggak ada kan? Kalau kamu ngambil jangan itu pakai kalkulator. Pakai kalkulator kamu bisa itu nggak? 3 bagi 0 bisa itu. Kalau kamu ikut kesalahan, yang salah.
Kalau kita nggak ada salahnya kalau ngitung saya nggak ada salahnya. Jadi tidak definisi atau tidak akar itu, itu kalkulator. Kalau kalkulator masukin nol itu ada itu. Ada ya? Berarti fungsinya tidak ada. Berarti langsung gugur pada syarat yang pertama. Terus lanjut limitnya sudah diskon. Kalau mau hitung limitnya baru kata ini tadi enggak itu dikali tiga dibagi bilangnya karena kita ini kita sekarang ini ya. Kalau fungsi tadi nggak bisa, ini bisa 3/0 bisa, maksudnya 3 dibagi 0,001 kan? Yaitu bilangannya besar 3/5. Satu bilangan dibagi bilangan yang sangat kecil, hasilnya sangat ya 3 dibagi 1 juta 0,00 karena 3 dibagi bilangan sangat besar. Tapi kalau 3 dibagi bilangan sangat kecil, sangat besar, ya kan? 3 bagi 0,1 berapa? 3 bagi 0,01. 3 bagi 0,1 berat 20. Aduh. Makanya nggak bisa hitung limit karena gitu ya. Saya padahal soalnya juga bukan soal ngitung ya. 3 dibagi bilangan sangat kecil. Nih. Hasilnya pasti sangat besar. Gitu kan? Kalau 3 dibagi bilangan yang sangat besar, hasilnya sangat kecil. Itu. Masih nggak paham konsep limit bekerja yang gitu. Kalau dibagi, kalau nggak bisa tadi kan? Bagi kalau nggak bisa, pada fungsi nggak bisa, nggak berhenti. Kalau pada fungsi itu nggak ada, define kan? Pada define nggak bisa. Pada limit, nggak ada berdasar. Kita nggak mau tentunya, pokoknya jangan tolak, gitu ya. Lebih sedikit aja, sedikitnya berapa ya? Tadi kan 0,001 lebih sedikit. Ya. Berapa saya pakai 0,1 aja, kita menunjukkan aja. Kalau kita bagi dengan bilangan kecil, hasilnya besar. Nah, kita nggak mungkin, sudah nggak mungkin bisa kita bagi. Nah, ya. Jadi gagal pada ini limitnya tadi tak hingga atau negatif tak hingga. Bisa aja limitnya juga tidak ada, sama ya. Berarti fungsinya tidak ada, limitnya juga tidak ada. Yang nomor 4 yaitu GT sama dengan akar T kurang 4. Pertanyaannya sama ya. Di X sama dengan 3, dia kontinu atau tidak? Di sini ya, udah. Bisa. Nah, sama ya. Di X sama dengan 3, dia kontinu atau tidak? Di X sama dengan 3, dia kontinu atau tidak? Saya baca fungsinya yaitu GT sama dengan angka T kurang 4. Nah ini ya, nanti kan GT aja. Di T sama dengan 3, dia kontinu atau tidak? Fungsinya apa? Yang abu-abu, ini betul. Coba, ini sama dengan 3 atau di T sama dengan 3, fungsinya berapa? Berapa?
Dulu bukan satu ya. Ada ya? Ya itu. Yang nomor 4. Di T sama dengan 3. Komputer kemungkinan. Hah? Ya, tadi soalnya itu. Ya kan T nya bebas ya. Soalnya kita mau ngecek aja di T sama dengan 3 itu kontinu atau di. Itu kan bebas aja di sembarangan seperti halnya fungsi kan. Ini punya kesamaan kuadrat. Karena mungkin fungsi berapa? Jadi sama dengan 2. Berarti substitusi angka tuh. Dia sama dengan 5. Substitusi angka di. Jadi kalau kamu tanya kenapa, ya itu. Soalnya bebas aja setelah. Nah sekarang saya mengikuti sesuai dengan soal ini semuanya. Ini soal itu saya ambil, yaitu di T sama dengan 3. Jadi di titik tersebut, bukan yang lainnya. Cara ngeceknya tadi fungsinya sama limitnya. Kalau duanya yang ada dan nilainya sama, dia konflik. Benar? Ada? Kontinu kan? Putri, Nadira. Kontinu nggak? Di T soalnya 3. Ya, kontinu atau tidak? Jadi apa? Itu namanya itu. Aisyah Fiani, ya, ya. Kontinu atau enggak? Kontinu atau tidak? Enggak. Kenapa? Ya, fungsinya apa? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Ya, kamu tidak coba hitung tugas kan? Kamu dapatnya enggak ada. Kenapa kamu bisa hasilnya enggak ada? Ya, dari hitungan terakhir kamu berapa? Nah, itu dia jawabannya. Akar min 1. Kan kalian nggak bisa tuh pakai kalkulator kan? Nggak bisa. Ya kan? Makanya cara domain itu bentuk akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Karena itu kalau pakai kalkulator nggak ada kalkulator. Ya kan? Nilai fungsinya tidak. Ya. Kan tinggal sebenarnya kan? Tinggal keluar aja kan? Dan kita tuh nggak bisa ada ya. Nanti kalau punya uang ya. Tapi kan supaya orang gimana uang yang nggak ada, kan? Bisa tahu. Mas ya. Pokoknya keluarga nggak ada tuh. Tapi bisa di keluarganya nggak mau ampun ya. Karena Pak ini saya nggak bisa hitung itu. Ada itu. Jadi di T sama dengan 3 tadi, 3 dikurangi 4, min 1 diakarkan akar min 1 tidak seperti. Berarti nilai fungsinya tidak ada ya di sini. Terus ya, kita mau ngecek kontinu itu tadi fungsi kali ini fungsinya aja udah nggak ada, nggak usah lanjut. Limitnya nggak ada, nggak usah lanjut. Ya ada dua-duanya bandingkan sama nggak? Sama tidak. Ya. Kemudian yang kelima, field case. Ya. Kontinu nggak? Ya. Fungsinya berapa? Jadi kelima apa? Jadi jawabannya apa? Tidak. Di nomor 5 jelas ya tidak kontinu karena dia terdefinisi di T sama dengan di karena semua yang penyebutnya nol tidak terdefinisi ya. Ya di 5 di nomor 5, nomor 6, nomor 9, nomor 10, nomor 3 itu kan nggak terdefinisi semua penyebutnya nol kan? 3 kurang 3 kan?
itu pasti tidak terdeteksi, pasti diskontinuous. Jadi udah tahu tuh diskontinuous itu yang mana tuh, nomor 3, nomor 6, nomor 5, nomor 10, nomor 9, karena penyebutnya nol. Itu kita pasang dari pertama itu fungsi bilangan yang D nggak boleh apa, nggak bisa penyebutnya nggak boleh nol, nggak bisa dibagi nol, itu sama dibagi lagi. Mau dibalik juga dibagi nol nggak bisa. Jadi di sini disebabkan fungsinya di sini nol ya. Di bagian penyebut nol pada pembilang boleh, nol pada penyebut tidak boleh. Nol pada pembilang boleh, nol pada penyebut nggak boleh. Fungsinya tidak ada, langsung dia discontinue. Jelas ya? Udah kejawab tuh langsung discontinue kan? Kalian mau saya ini satu-satu ya. Kemudian kita mulai lagi yang nomor 5. Tadi udah jelas tuh. Udah jelas discontinue. Cuma kita yang tahu limit. Di T sama dengan 3 nih limitnya. Nomor 5. Karena harus diuraikan, saya uraikan aja nih. T min 3 nilai mutlak. Kan punya dua nilai ya. T min 3, X bernilai X kalau X-nya positif atau T lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3. Bernilai negatif T min 3 kalau T-nya kurang dari 3 atau T-nya negatif ya. Gitu ya. Ini cara bacanya begini ya, nilai mutlak bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif X kalau X kurang dari 0. Jadi X bernilai X kalau X-nya lebih dari 0, bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. X bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. X bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Ini berlawanan aja nih. Lebih dari sama dengan, satu lagi kurang dari. Ini lebih dari sama dengan 0, di sini kurang dari 0. Berlawanan tanda aja. Ya. Nah, terus udah saya uraikan tuh. Lebih dari T lebih dari 3, T kurang dari 3. Itu limit yang lebih dari yang kurang dari kan. Kalau yang namanya itu ini. Nah, limit kirinya berapa? Limit kiri berarti kurang dari 3. Mana? Yang ini ya. Yang digunakan ya. Berapa? Berapa nih limitnya? Yang nomor 5. Limit kirinya berapa? Limit kiri itu pakainya min T min 3. Berapa? Itu T-nya 3. Limitnya itu nih min 3. Ya, kalau T kurang dari 3 dipakai min T min 3. Pertanyaannya adalah limitnya berapa? Limit kiri. Ya, kamu tadi dapatnya 3. 3 itu dari hitungan apa? T sama dengan, ya, T sama dengan 3. Oke. Limit itu ngerti ya? Ditulis limit ya. Limit itu kan fungsinya apa? Nilai mutlak T min 3 per T min 3. Limit itu apa? Ya ditulis limit kan gitu kan? T-nya mendekati. Nah, ini maksud saya itu. Berapa nilai limitnya? Kalau dari arah kanan berapa? Dari arah kiri berapa? Berapa? Itu sudah saya uraikan ya, nggak sebentar hitung. Nilai mutlaknya kan sudah saya uraikan sama yang negatif apa ya? Yaitu min yang positif lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 3, yaitu fungsinya adalah T min 3.
Jadi nilai limitnya berapa kali? Berapa nilai limitnya? Ini nomor ketiga ini. Ada 30. Tiga kosong ya. Nurul Fatimah. Limit kanannya dulu ya. Kanan, limit kanan. Kanan itu kan artinya T lebih dari 3. Kiri itu artinya T kurang dari 3. T sama dengan 3 adalah fungsi. Ya. Sekarang limit kanan. T lebih dari 3. Kan fungsinya itu sudah saya tulis. Lebih dari 3 itu ada. Yang di kanan. Kanan atas. Baris kedua kan T lebih dari 3. Fungsinya menjadi apa? T min 3. Nah, limitnya berapa? Jadi yang saya tulis kan ada atas ada yang bawah kan? 3 plus artinya kanan, 3 min artinya kiri. Yang atasnya nilainya berapa? Nah, jawaban lain ada jawaban lain ini. Kamu biasanya ekspresi selalu mengungkapkan ini maksudnya sudah 3. Selalu mengungkapkan isi hatinya. Ya. Lihat. Pertanyaan saya limit dari kanan. Berarti berapa? Limit dari kanan. Udah, berapa? Bukan ditebak ya, dihitung ya. Jadi fungsinya adalah limit T mendekati ini ya. Fungsinya gini ya. Fungsinya gini kan. GT nilai mutlak T min 3 per T min 3. Ya. Nilai mutlak T-nya kan sudah saya uraikan. Ada dua yang ini nih. Ya, T min 3 dan T min 3. Satu lagi T min 3. Ini untuk T-nya lebih dari sama dengan T. Ini untuk T kurang dari 3. Limitnya yaitu limit T mendekati 3. Mendekati 3 itu bisa kanan, bisa kiri. T min 3 per T min 3. Yang atasnya nilai mutlak. Yang bawahnya tadi T mendekati 3. Nah, saya mau yang kanannya dulu nih. Pengen tahu yang kanan. Berarti ini kan ada 2 tadi. Ini artinya 3 lebih kan? Berarti ini diganti dengan ini kan? Ini kan 3 lebih ya. Betul kan? Ini 3 lebih ini artinya ini ya. 3 plus ya. Jadi nilai mutlaknya diganti dengan T min 3. Sekarang saya tulis nih. Limit T mendekati 3 dari kanan. T min 3. Maksudnya nilai mutlaknya udah saya ganti itu. Yang bawahnya T min 3. Ada yang tahu berapa nilainya? Panjang mengulangi. Ya. Berapa nilai limitnya? Limit kanannya? Kasih Pak lihat. Berapa nilai limitnya? Itu udah tinggal satu kanan lagi itu. Berapa? Ini bukan kalkulator nggak bisa nih. Ini nggak bisa kalkulator ya? Tinggal dekat kanan kiri kan? Dan bisa kalkulator. Kalau fungsi bisa. Ya. Kalau ada lihat belum. Kalau udah jawabannya udah tepat langsung saya kasih. Kalau ada lihat, ya. Berarti itu T-nya lebih dari 3 Pak? Iya. Kalau di perumpamaan kayaknya jadi 3,001. Ya. Itu berarti ada 0,01. Baik. Ini hasilnya. Ini berapa? 0,0.
Nah, kalian kan itu coba betul nggak? Oke, kalkulatornya kalau pakai itu betul 3,001 dikurangi 3 per 3,01 dikurangi 3. Coba. Berapa? Ya kan? Kita nggak ada angka 1. Kalau saya tulis 5/5, 6/6, 1. Kelihatan satu ya? Kalau itu nggak kelihatan. T-1 per T-1 nggak kelihatan. Itu angka 1. T-3 per T-3 nggak kelihatan angka 1. Oh iya. Kalau kalian substitusi ya itu namanya fungsi, sedangkan ini kalau tadi kan konsepnya betul substitusinya tapi kamu nggak hitung, ya kan? 3,1 aja lah, ya harus gede kan? 3,1 kurang 3 berapa? 0,1. 3,1 kurang 3 ya. 0,1 tuh bilangnya. Ini bentuknya 3,1 kurang 3. 0,1. 0,1 bagi 0,1. Ya. Bahkan kalau tanya dia itu kan kelihatan jelas angkanya. Ya, sengaja nggak saya selesaikan ya. Yang kelihatan angka 1 itu bukan hanya angka 1 tapi 5/5. Min 3 per min 3 itu adalah angka 1 ya. Dan persen. Ya, nggak perlu disubstitusi juga dan kelihatan. Sedikit lagi ini tadi kamu dapat hidayah ya. Nah, jadi yang bisa melihat angka 1 dari bentuk ini, nah itu dia ya. Yaitu nilainya sama dengan 1. Jelas ya? Sekarang dari arah kiri, limit T mendekati 3 dari arah kiri. Yang atasnya kan berubah menjadi ini ya. 3 kurang kan? Berarti min T min 3 per T min 3. Diam dulu yang udah tahu ya. Sudah dapat nilai dari yang pertama tadi. Muhammad berapa nilainya? Itu min T min 3 per T min 3. Berapa? Min 1. Udah benar nih. Ya, yang tadi nggak ngerti, kalau itu udah dapat paham ya. Ya kan sama T min 3 per min 3 nilainya adalah 1. Ini negatif berarti negatif 1. Terjawablah sudah. Limit kiri dan limit kanannya berbeda, berarti nilai limitnya juga tidak ada. Karena di saya hitung tadi bisa jadi nilai limitnya ada, nilai limitnya. Dalam case ini tadi fungsinya adalah limitnya juga tidak ada. Oke? Oke, nomor 6 hampir sama ya. Udah jelas dia discontinue. Nomor 7 nilai mutlak T kontinu atau tidak? Nilai mutlak T kontinu enggak? Jawabannya adalah kontinu ya. Karena nilai fungsinya juga ada, nilai limitnya ada, yaitu nilainya sama dengan 3. Ini kan, kalau kita substitusi 3, maka nilainya adalah 3. Nilai limitnya juga ketika T mendekati 3, ini nilai mutlaknya, yaitu kita substitusi hasilnya sama dengan 3. Nilai limit sama dengan nilai fungsi. Oke, yang nomor 9. Nilai nomor 9 dia discontinue. Tadi discontinue karena tidak memiliki nilai fungsi. Apakah dia memiliki nilai limit? Pertanyaan lanjutannya. Berapa, Kimi?
X mendekati 3 berapa limitnya? Kalau nggak bisa disubstitusi itu, diapain dulu? Di difaktorkan. Ya, difaktorkan dulu ya. Langsung tadi enggak. Iya. Nah, X kuadrat min 9 difaktorkan X plus 3 X min 3. Yaitu X plus 3 X min 3. Coret di sini. Jadi 3 tambah 3 sama dengan gitu ya. Jadi nilai limitnya yaitu 6. Berarti limitnya ada. Tadi fungsinya yang tidak ada. Ibaratnya kalau gambar, nah gini, bulatan kosong. Fungsinya tidak ada, limitnya ada. Gitu ya. Gitu ya. Ini gambarnya nih. Fungsinya tidak ada, nilai limitnya ada. Limit kan pendekatannya ya. Jelas ya? Oke, nomor 11. Nah, ini agak berbeda dikit nih, ulangi lagi. D pangkat 3 kurang 27. Kontinu nggak di X sama dengan 3? Oke, jangan dijawab dulu Bapak. Pertanyaannya fungsinya ada nggak? Fungsinya. Fungsinya, di X sama dengan 3 ada nggak? Pangkat apa? Fungsinya, aku tadi udah ada. Kalau udah ini dari bawah ya. Indonesia. Fungsinya ada nggak? Mau 11. Ya. Di X sama dengan 3 ada nggak fungsinya? Kelihatan ya? Jarakkan dulu T kuadrat kurang 27 per T min 3. Di T tidak sama dengan 3. Bawahnya 27 di T sama dengan 3. Ada ini fungsinya ada nggak di T sama dengan 3? Ada nggak? James, Aldo, di T sama dengan 3 ada nggak fungsinya? Adriana, kabur ya? Fatih, kenapa Fatih? Nah, di T sama dengan 3 ada nggak nilainya? Nilai fungsinya. Ada nggak? Ada? Berapa? Rifa? Ya. Di T sama dengan 3 ada nggak nilai fungsinya? Nggak ada. T sama dengan 3. Ini Kaisa, di T sama dengan 3 ada nggak? Olivia, ini mana? Olivia mana? Ya, di T sama dengan 3 ada nggak nilainya? Ini di T sama dengan 3 ada nggak nilainya? Buat nilai fungsi atau nilai fungsi? Ada. Muhammad Hafiz ini di T sama dengan 3 ada nggak nilainya? Mau Ihsan? Kamu juga. Alir. Hah? Berapa? Putri Nadira? 3. Ya. Titik sama yang 3 ada fungsinya. Aisyah, titik sama yang 3.
Kamu yang pura-pura nggak tahu. Nanti tahu, B sama dengan 3 nilainya. Berapa? Nah, pintarnya. B sama dengan 3 nilainya 27. Itu kan ada sama dengannya kan? Sama dengan 3 nilainya. Nilai fungsinya. Nggak perlu dijelaskan, udah dituliskan di sana. Nggak perlu dijelaskan. B sama dengan 3 itu nilainya 27. Itu nilai. Dan fungsi perlu ditambah lagi. Yang B sama dengan 3 itu nilai ini B. Kalau lebih dari kurang dari nilai ini yang di atasnya nilai ini, yang di bawah nilai fungsi. Pinter ya, cuma pura-pura aja. Ini kan materi yang sebelumnya ya, tentang fungsi ya. Di T sama itu kan fungsi dua syarat. Itu kan syaratnya apa? Kalau T sama dengan 3, nilai fungsinya, nilai Y-nya sama dengan 27. Sama seperti titik tadi kan. Kalau gambar ada titik, itu maksudnya T sama dengan 3, nilai Y-nya berapa? Nah, ini kan secara nulis titik ya ini. Ini titik ini. Artinya 3,27 itu titik ya. Jadi fungsinya ada, yaitu 27. Ya. Jadi karena fungsinya ada, kita cek limitnya. Limitnya tadi T mendekati 3, T pangkat 3 kurang 27 per T min 3. Nah ini harus difaktorkan. T mendekati 3. Di bawahnya T min 3, di atasnya pasti ada T min 3. Nah di sini faktornya adalah T kuadrat tambah 9. Ya, 3T tambah 9 ya. 3T tambah 9. Ini pakai metode corner ya. Metode corner tuh di sini pembaginya 3. Di sini koefisien daripada ini pangkat 3, T pangkat 3, T pangkat 2, T pangkat 1, T pangkat 0. 1 ini 0, 0, T pangkat 0 yang ini maksudnya koefisien min 27. Gitu ya. Kemudian ini turun 1 begitu, 1 dikali 3 ini ya, yaitu 3 ditambah jadi 3 kali 3 9 kali 3 ini maksudnya ditambah jadi 9 kali 3 27 ditambah hasilnya 0. Nah, berarti ini yang menjadi itunya apa? Faktor kalinya yaitu T kuadrat tambah 3T tambah 9. Ini sendiri adalah T min 3. Gitu ya. Nah, itu kita tentu nggak sampai ke sana, pemfaktoran pangkat 3, tapi itu caranya aja sekilas ya. Nah, ini dicoret, dapat nilainya yaitu limit T mendekati 3, T kuadrat tambah 3T tambah 9. 3 kuadrat 9. 3 kali 3, 9. Tambah 9, yaitu 27. Pertanyaannya tadi, siapa tadi? Revani. Limitnya, fungsinya ada nggak tadi? Ada nggak? Berapa? Limitnya ada nggak? Itu yang barusan ada nggak? Ada berapa nilainya? Sama nggak? Tadi kesimpulannya seperti itu atau tidak? Nah, ya, limitnya ada, nilainya 27, fungsinya ada, nilainya 27 dan dia ya. Oke. Lanjut nomor 12.
Adriana, aku jangan kamu. Itu kan nomor 11 sudah ya. Sekarang nomor 12. Nggak usah hitung nomor 12 ya. Tadi hitungnya sampai tuh. Nanti pakai yang lain. Nah, nomor 12 kontinu atau tidak? Hah? Kenapa? Karena? Tidak semua. Tidak apa? Tidak sama. Apa ya? Tidak sama. Jadinya berapa? Fungsinya? Betul, jawabannya betul ya. Yaitu nomor 12 tidak kontinu. Jadi kan kita ambil itu kan nomor yang limit di atas nanti nilainya 2. Fungsinya yang di bawah itu nilainya 23. Jadi kita fungsinya di kontinu. Nomor 13 untuk ditambah lagi. Dikesha. Nomor 13. T min 3, 3 min T. Kontinu enggak? Ini dulu kita ambil buku itu baru. Kontinu enggak? Karena Olivia, mana Olivia? Mana Indonesia? Kontinu enggak? Nomor 13 tuh. T min 3 yang atas, yang bawahnya 3 min T. Ya. Itu enggak? Wah. Bikinnya lama. Begitu dia contoh ini, kalau itu enggak ini. Fungsinya berapa ini? Fungsinya yang atas atau yang bawah? Hah? Fungsinya yang atas atau yang bawah? T min 3 atau 3 min T? Yang atas atau yang bawah? 3 min T atau T min 3? T min 3 atau 3 min T? Beda dua ya? Kontinu atau enggak? Kontinu. Fungsinya berapa? Bukan, saya fungsinya dulu berapa nilainya? Fungsinya berapa nilainya? Kamu ada Adriana. Oh, banyak. Itu yang nomor 13. Nomor 13 dulu. Saya nggak nanya jawaban kamu jawab tanya kontinu atau tidak? Kontinu. Kontinu kan PC fungsi kan? Fungsinya ada nggak? Berapa nilainya? Berapa nilainya? 3. Dari mana kamu bisa dapatkan itu? Belum ya. Di sana hadiah. Bisa, bilang bisa. T min 3 dan bagi di bawah 3 min T. Kontinu. Fungsinya 3. Ada fungsi yang mana juga. Atau ya nanti tanya ke teman dulu ya, kalau dapat nilai. Ada yang benar ya? Itu saya sama ini bisa. Kontinu. Fungsinya apa kan? Mau yang paling yang atas, yang bawah kan belum. Ada 3. Nah, kan betul loh. Kamu pakai fungsi yang atas atau yang bawah? Ada T min 3, ada 3 min T. Yang mana yang atas atau yang bawah?
Pakai yang mana? Hasilnya sama-sama 3 dikurangi 3, 0. 3 dikurangi 3 juga 0. Cuman masalahnya pakai yang atas atau yang bawah? Jawabannya yang atas karena sama dengannya di sini. Iya kan? Kenapa tadi si siapa Aisyah ya? Nah, Aisyah, kenapa dia bisa jawab T sama dengan 327? Ini kan sama dengannya di sini. Nilainya 27. Ini sama dengannya masa nggak kelihatan? Kalau mentang-mentang dia cuma 1 di sini. Sama dengan 3, nilainya di sini. Walaupun sama-sama nilainya 0, tapi konsepnya salah kalau menjawabnya ke bawah. Yang apa? 3 ini jawabannya lagi 3 fungsinya ya. Fungsinya tadi udah nilainya adalah 0. Limitnya kanan kiri yang di sini udah lebih dari pakai yang bawah lebih dari 3, yang kiri kurang dari pakai yang atas, nilainya juga 0. Limitnya 0, fungsinya 0, berarti nilainya sama 0, berarti dia 0. Jelas ya? Putri, sana Putri. Ini Putri itu nomor 14. Continue atau enggak? Aku belum dapat. Belum dapat ya. Banyak ya Aisyah, saya ada ngerti itu. 2 kali jawab tidak bisa. Putri, nomor 14. Continue enggak? Bisa, continue enggak nomor 14? Nah, itu dia bisa kan? Continue kan? Nomor 14 kan? Continue ngecek apa? Fungsi kan? Fungsinya berapa? Bisa? 0 itu kan dua-duanya 0. Pertanyaannya kamu pakai yang mana ya? Yang atas, karena sama dengan yang belakang. Berarti 3 kuadrat kurang 9. Nilainya sama dengan 0. Walaupun di bawahnya 0, fungsinya bukan yang bagian bawah, itu bagian atas. Gitu ya. Kalau limit taruh kanan kiri. Kalau ditulis itu kan nggak mungkin ditulis nih kanan nih, ini kiri, itu nggak ditulisnya kurang kali sama ini. Lebih dari kurang dari 3 artinya limit kiri, berarti 3 kuadrat kurang 9. Itu limit kiri. Ini ya. Limit kanannya adalah 3 dikurangi 3, 2. Itu yang kita pelihara tulisannya. Terus ya? Bilkis. Nah, nomor 15 Bilkis. Continue. Fungsinya berapa? Yang pakai yang atas atau yang bawah? Yang atas sama dengan berarti min 3 kali 3 min 9 tambah 7 min 2 itu namanya nilai. Benar. Nilai limitnya kanan kirinya kan? Kirinya tadi yang pakai yang atas ya. Nilainya sama kita. Min 2. Yang bawahnya berapa? Yang bawah itu namanya limit kan? Kanan limit kiri limit kanan nilainya sama itu min 2. Berarti dia kontinu karena fungsinya min 2. Limitnya juga min 2. Mungkin sama. Yang lainnya masih merawat. Iya. Nanti tanya juga permohonan dulu. Nanti. Udah habis ya, tenang aja. Nah, ini gambar terakhir aja ya. Gambar terakhir, ini cara membuat intervalnya ya. Ini bulatan penuh, berarti min 6, ini bulatan kosong. Di sini kira-kira min 5, berarti min 6 sampai 5, gitu kan? Ya, interval kontinunya.
di sini bulatan penuh, di sana bulatan penuh. Min 5 sampai 4, dua-duanya bulatan penuh. Berarti min 5 sampai 4, dua-duanya bulatan penuh. Gitu ya, untuk intervalnya. Yang ini dua-duanya bulatan kosong. Berarti 4 ke 6. 4 ke 6-nya bulatan kosong, kurung biasa ya. Yang ini bulatan penuh dua-duanya, 6 sampai 8. Berarti 6 ya kontinu interval tadi yaitu 6 dan 8 bulatan penuh gitu ya. Kemudian yang terakhir yang ini 8 sampai 10, 8 sampai 10, 8-nya bulatan kosong, 10-nya bulatan penuh. Itu namanya kontinu interval. Itu aja ya. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Bagi yang belum jelas tadi tanya ke temannya, nanti akan saya buatkan soal ya, kuis di LMS ya, buat dikerjakan. Nanti ini sepertinya ke depan akan saya buatkan